Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri pada akhirnya, saya quote, diselamatkan secara politis oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas threshold yang pada akhirnya di the last time, di injury time, PDIP dengan gagah mempersiapkan calon pemimpin untuk Jakarta yang akan tentu dikucurkan dana sekitar kurang lebih 90 triliun. Jadi kita akan lihat siapakah leader ya 90 triliun untuk daerah Jakarta atau wilayah Jakarta di bukan partai politik. Ya teman-teman, selamat datang di channel bukan sekolah partai tapi sekolahnya publik, yang tentu akan sama-sama merupakan ruang yang kita hadirkan bersama untuk saling menajamkan perspektif kita atau sudut pandang kita dalam menganalisis peristiwa-peristiwa politik ya, dan berbagai macam hal-hal yang mengitarinya. Nah, kita akan bahas tentang pemimpin 90 triliun di Jakarta. Siapa sebenarnya yang akan diusung oleh ya Bu Megawati sebagai pengambil keputusan tertinggi untuk menentukan siapa yang bisa maju dan siapa yang harus dimundurkan. Nah, kita tahu sendiri bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini merupakan sebuah partai yang sangat ideologis ya, ideologis yang sangat menjunjung tinggi ya karakteristik ideologis itu yang tidak bisa kemudian dibarter dengan ya katakanlah kepentingan-kepentingan yang sifatnya pragmatis atau praktis. Tetapi kali ini mungkin it's very different ya, berbeda. Karena kalau kita lihat dari calon-calon yang potensial untuk maju di situ, hanya ada kombinasi antara Pak Anies dan Bang Dul ya, Rano Karno, atau kemudian Ahok dan Rano Karno. Ya, ini saya kira tiga jawara, quote jawara untuk bisa hadir di utak-atik, disusun sana sini yang kemudian dibaca, dianalisis kemungkinan terbesarnya untuk bisa mengalahkan barisan ya koalisi Kim Plus itu kelihatannya bertumpu pada Mas Anies dan Bang Rano Karno ya. Ini penting sekali untuk diberikan catatan sehingga itu akan menjadi ramai saya kira ketika kita bicara andai kata Bang Anies ya bersama dengan Sidul atau Rano Karno maju sebagai calon pemimpin gubernur dan wakil gubernur 90 triliun ya. Saya sebut saja begitu karena mungkin kurang lebih APBD-nya demikian. Nah, yang menjadi soal di sini adalah ketika betul-betul kalau nanti dideklarasikan ini terjadi persoalan redefine ya, pemetaan ulang, pendefinisian ulang tentang jati diri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mungkin orang sudah tidak lagi melihat itu murni sebagai partai ideologis tetapi sebagai partai ideologis pragmatis ya. Artinya politik memang berbicara bisa menegosiasi saling menawar satu dengan yang lain sehingga deal tancap gas ya seperti itu. Nah, ini yang kemudian akan menjadi sebuah krisis baru secara internal yang kalau kita lihat selalu Sekretaris Jenderal PDIP Mas Hasto selalu mempromosikan tentang sekolah kader, sekolah partai yang mencetak kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, pada akhirnya ternyata kalau jadi mengusung Mas Anies ternyata cetakannya bukan cetakan sekolah pada kader ya, tapi cetakan yang lain yang sudah jadi ya. Jadi ini aji mumpung juga ya. Mumpung apa? Mumpung karena katanya Bang Anies adalah sosok kader habis manis sepah dibuang ya begitu. Tidak ada manisnya lagi kemudian diambil oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Peluangnya demikian ya. Bukan, saya belum tahu apakah itu definitif atau tidak ya. Karena sah-sah saja mengambil calon yang sebenarnya punya nilai, masih punya nilai ya. Yaitu Bang Anies yang boleh dikatakan sudah ditinggalkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan kabarnya juga oleh Habib Rizki ya. Saya tidak tahu sejauh mana kebenarannya soal itu, tetapi masihkah ya Anies dapat memberikan sumbangan elektoral bagi PDIP di dalam konteks kontestasi melawan barisan Kim Plus yang tak tergoyahkan oleh putusan
politis Mahkamah Konstitusi ya, yang pada akhirnya nanti akan menghadapi ya jagoan atau jawara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, disinilah kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan perlu menjawab ya bagaimana masa depan kaderisasi, bagaimana masa depan sekolah partai, untuk apa kemudian orang datang duduk-duduk mendengar sebuah proses pembelajaran kaderisasi, kemudian kalau yang diusung pada akhirnya ya kursinya diberikan kepada kader yang lain atau ya pihak yang lain yang tidak pernah satu hari pun masuk di dalam kelas kaderisasi pemimpin politik ya di PDIP. Ini menjadi sebuah catatan yang menarik nantinya untuk kita tunggu sebenarnya seperti apa kemudian gejolak konstituen ya dan juga elit-elit yang internal di dalam untuk menanggapi kehadiran Mas Anies. Tentu ya pendukung Mas Anies fine-fine saja, senang-senang saja. Kemudian ada yang bisa memberikan bantuan agar supaya Mas Anies ya Bang Anies boleh hadir menjadi salah seorang kontestan ya dari pemimpin ya 90 triliun ya, seperti itu. Nah, inilah yang kemudian akan terus-menerus akan dikejar oleh publik terkait dengan persoalan ideologi ya, ideologi, dan satunya lagi persoalan jejak sejarah ketika ya PDIP betul-betul kontraproduktif ya, betul-betul reject terkait dengan eksistensi profil politik dari Bang Anies atau Mas Anies yang selama ini resisten terhadap beliau. Tapi hari ini ya tentu itu tidak bisa juga disalahkan ya. Jadi publik kita fine-fine saja ya, senang-senang saja. Cuma memang ada persoalan yang akan dihadapi ya, badai ya yang akan dihadapi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara internal, bukan secara eksternal, karena orang eksternal tidak lagi tertarik untuk melihat persoalan itu ya. Silakan saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kemudian punya hajatan untuk memilih siapa pemimpin 90 triliun itu ya. Ini menjadi sebuah hal yang menarik, apakah katakanlah bonus dari putusan politis Mahkamah Konstitusi itu bisa dikonversi ya menjadi gol menjadi gol untuk mengantar Mas Anies ya, atau bersama dengan Bang Rano, dan juga mungkin kombinasi Ahok dan Bang Rano, siapa kita tidak tahu ya, untuk menjadi pemimpin 90 triliun. Itu akan sangat dinantikan ya oleh halayak ya, setelah beberapa waktu yang lalu batal untuk menyampai itu disimpan ya. Apakah itu dimain-mainkan dulu atau apa kita tidak tahu ya. Tetapi paling tidak ini mulai sebuah catatan akhir di end konten ini mau mengatakan bahwa ya, apapun yang dihadirkan oleh PDIP dengan menghadirkan Anies akan punya implikasi konsekuensi yang logis yang akan menarik, akan kita percakapkan di minggu-minggu, di hari-hari ke depan atau minggu-minggu ke depan selama masa persiapan kontestasi di bulan November. Bukan partai politik.